Hai semuanya, kembali lagi bersama aku di Sedap Channel. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian 7 kesalahan yang kalau kalian masih melakukan hal ini di tahun 2023 bikin channel kalian jadi sepi dan juga tidak berkembang. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus video aku ya. Kali ini aku akan rangkum 7 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Apalagi kalau misalkan kalian masih ngelakuin hal ini sampai detik ini di tahun 2023, please banget gak usah dilakuin lagi supaya channel kalian itu bisa berkembang. Yang pertama, kesalahannya yaitu kalian tidak memiliki target audiens atau target penonton yang jelas. Kebanyakan YouTuber pemula itu berdoa kayak pengen sukses, terus pengen dapat duit, terus pengen terkenal, pengen kerja enak tanpa harus keluar rumah dan lain-lain. Tapi teman-teman tidak memikirkan ketika kalian bikin konten, siapa kira-kira orang yang bakal nonton video kita atau nggak punya target penonton yang jelas. Bikin videonya juga campur aduk, terus ala kadarnya. Nah, hal ini menyebabkan channel kalian sepi. Karena YouTube juga bingung kalau misalkan video kita itu campur aduk, mau direkomendasikan ke siapa gitu. Jadi sebelum kalian memulai YouTube, kalian tentukan dulu nih target audiens atau target penonton kalian itu siapa sih. Intinya, semakin jelas target audiens kalian akan lebih memudahkan channel untuk berkembang. Dan videonya juga direkomendasikan sama YouTube juga lebih mudah untuk ditemukan di pencarian. Next, kesalahan yang kedua adalah bagi YouTuber pada saat awal bikin channel YouTube dan upload video itu berisikan konten yang campur aduk. Nih ya, kita kan sebagai orang biasa, bukan artis, bukan selebgram, atau bukan orang terkenal lah ya ibaratnya. Nah, itu aku sarankan untuk kalian punya satu topik konten yang utama dan fokus saja pada satu konten tersebut. Karena kalau misalkan di awal kalian bikin konten macem-macem, itu akan lebih sulit YouTube untuk ngebantu video kalian, ngebooster video kalian supaya muncul di pencarian orang lain. Kenapa sih harus punya satu topik yang fokus? Karena kalau misalkan kita nih ya bikin satu topik yang fokus, itu akan lebih mudahkan YouTube untuk membaca traffic kita. Jadi intinya kalau untuk pemula lebih baik disarankan punya satu topik yang fokus dahulu. Next, kesalahan yang ketiga, ini yang paling sering banget dilakukan oleh YouTuber pemula, yaitu tidak mempelajari berbagai peraturan yang ada di YouTube. Karena saking pengennya jadi YouTuber, pengen berpenghasilan, pengen dikenal banyak orang, ya udah asal upload aja tidak memperhatikan apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di YouTube. Nah, dampaknya apa? Biasanya kalau misalkan kalian belum mengetahui peraturan-peraturan YouTube, di tengah jalan itu nanti akan ada pelanggaran di video. Terus juga ditolak monetisasinya dan sebagainya. Sebenarnya hal itu bisa sih kalian cegah kalau misalkan kalian baca peraturan dari YouTube. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sesungguhnya kalau misalkan kalian udah kena teguran, udah melanggar peraturan, itu akan lebih susah untuk mengatasinya. Jadi lebih baik kalian pelajari dulu supaya kalian bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen baca peraturan YouTube, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, bisa banget kalian itu bacanya di bagian support Google. Kalian bisa search aja di pencarian Google, yaitu support YouTube atau support Google. Di situ nanti bakal banyak banget penjelasan seputar YouTube dan juga terdiri dari berbagai topik. Biasanya kalau YouTube itu ada updatean baru, peraturan baru, YouTube juga akan nge-share melalui email. Next, kesalahan keempat yang paling banget dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu melakukan subs for subs atau saling nonton video antara YouTuber satu dengan YouTuber lainnya. Karena kebelet banget nih pengen ngejar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Pengen bisa monetisasi, pengen bisa berpenghasilan dari YouTube. Jadi menghalalkan berbagai cara
untuk dilakukan. Padahal jelas-jelas ya, itu dilarang oleh YouTube, dilarang keras bahkan. Misalkan kalian melakukan saling tukar subscribe dengan yang lainnya. Oke, kali ini sudah mencapai 1000 subscriber, lebih lah mungkin. Tapi nanti pada saat pengajuan monetisasi biasanya akan terdeteksi sama YouTube dan kemungkinan bisa ditolak karena subscriber yang didapatkan tidak dengan cara yang alami. Begitu juga dengan jam tayang. Biasanya kalian saling tonton video satu dengan yang lainnya, saling tonton gitu biar jam tayang naik. Iya, mungkin awal-awal itu akan kehitung, tapi untuk monetisasi ini YouTube bisa ngebaca kira-kira ini jam tayangnya murni atau enggak sih. Kalau misalnya ketahuan ya kayak saling tonton dalam waktu dekat, itu tidak termasuk dihitung dalam jumlah 4000 jam tayang. Percuma banget gak sih kalau misalkan teman-teman YouTuber pemula baru di awal aja udah cari subscribernya dengan cara saling tukar kayak gitu. Itu nanti kedepannya channel kalian bakal sepi. Karena orang-orang subscribe channel kalian itu karena pengen banyak subscribernya aja, bukan karena suka konten kalian. So, penting banget buat YouTuber pemula atau konten kreator itu bikin konten yang menarik supaya kedepannya channel itu terus dikenal, juga penontonnya banyak. Next, kesalahan yang kelima yang paling sering dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu sesuka hati untuk mengupload jadwal video. Misalkan teman-teman pengen banget dapat penghasilan YouTube, tapi kayak pengen doang, usahanya tuh nggak ada, usahanya minim banget. Contohnya kayak upload video sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, itu gimana video kalian bisa disebarluaskan oleh YouTube kalau kalian aja uploadnya jarang-jarang? Jadi aku saranin buat teman-teman pemula, coba konsisten. Kalau misalkan kalian kesulitan bikin jumlah video yang banyak, kalian bisa mulai dari seminggu sekali, terus kemudian nanti dinaikin lagi jadi seminggu 2 kali, dinaikin lagi jadi seminggu 3 kali, sampai kalian tuh ngerasa, wah kayaknya ini udah enak banget, udah nyaman, udah jelas juga, udah bisa menentukan topik-topik selanjutnya. Next, kesalahan yang keenam, ini juga kesalahan yang sangat fatal dan juga sering dilakukan oleh YouTuber pemula, yaitu karena kurang pengetahuannya, cara untuk bikin videonya booming itu gimana, dia belum tahu. Misal nih, kayak mengupload video langsung disetting visibilitasnya menjadi publik. Jadi, pada saat kalian selesai, kemudian kalian mengupload, itu bisa langsung ditonton sama semua orang. Ibaratnya kayak kalian udah menyerahkan video kalian itu ke YouTube untuk bisa langsung ditonton sama semua orang. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi, sebelum kalian mempublish video kalian, usahakan kalian prepare dulu. Videonya kalian setting jadi pribadi dulu. Nah, kemudian kalian prepare nih, bikin thumbnail atau kalian bikin judul yang menarik. Terus juga isi kolom deskripsi sesuai dengan penjelasan dari video kalian. Terus juga diisi kata kuncinya. Pokoknya hal-hal yang mendukung terpilihnya video kalian dan bisa memudahkan dalam pencarian YouTube untuk meningkatkan search engine optimization. Next, kesalahan yang ketujuh yang sering banget dilakukan oleh YouTuber pemula yaitu malu buat nge-share videonya. Itu salah banget ya. Jadi intinya kalian yang udah terjun ke dunia YouTube mau jadi konten kreator, ya udah nggak usah malu-malu, enjoy aja, pede aja. Selagi itu kalian bikin konten yang positif, share aja ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nggak usah malu-malu. Kalian nge-share suatu hal yang positif yang mungkin menurut kalian, ini kayaknya nggak berguna deh buat orang lain, nggak bakal ada juga orang lain yang mau nonton. Jangan memiliki mindset yang seperti itu. Dengan kalian meng-share video kalian, channel kalian, supaya apa? Ya supaya makin banyak orang yang tahu, oh ternyata kamu punya channel, oh ternyata kamu punya informasi seputar ini, seputar itu. Jadi bisa aja orang yang awalnya nggak tahu kalau kamu punya channel, setelah kalian share, mereka jadi tahu. Juga kalau ada orang yang membutuhkan informasi seputar video kalian, bisa cari ke channel kalian. Dan channel kalian bisa menyebar luas, nggak cuma kalian pendem sendiri. Oke, itu tadi adalah 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Dan tadi aku udah kasih tahu tipsnya, cara mengatasinya gimana ya. Semoga YouTuber pemula tahun 2023 sukses terus, lancar terus bikin kontennya, dan bisa lolos monetisasi. Amin. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen video ini,
Juga jangan lupa subscribe dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you next video.